Wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang soal hukum Kirchhoff 2 ya. Soal hukum Kirchhoff 2 ini contohnya di sini ada sebuah rangkaian seperti ini. Nah, langkah pertama yang perlu kita tentukan adalah kita tentukan dulu arusnya ya. Jadi di sini kan dia bertanya kuat arus yang melalui hambatan 1 ohm, berarti yang ditanya arus yang di sini nih. Arus yang di 1 ohm berapa, kayak gitu. Nah, ini harus kita tentukan dulu yang pertama arah arusnya ya. Oke, jadi yang pertama itu kita menentukan arah kuat arusnya mau kemana gitu ya. Oke, kita tulis dulu. Oke, jadi kita menentukan yang pertama ya, arah arusnya. Nah, kita langsung tentukan saja arah arusnya. Misalkan di sini I1 sudah terlihat ke atas ya, berarti I1 kalau jalan sini set dia akan ke sini I1. I2, nah kita anggap saja I2 sama ya, berarti I2 juga arahnya ke sini gitu ya, I2. Nah, kemudian di titik ini, oke sebentar nih kurang. Nah, di titik yang ini nih, nah ini berarti berkumpul di sini sehingga nanti akan disalurkan ke bawah otomatis ya, nggak mungkin yang satu lagi ke atas. Jadi yang di tengah ini adalah I3 seperti itu. Oke. Nah, setelah kita menentukan arah arusnya, kemudian kita tentukan hukum Kirchhoff-nya apa. Nah, dari kuat arus ini hukum Kirchhoff-nya apa? Kalau kalian perhatikan gambarnya, kita tentukan hukum Kirchhoff-nya. Hukum Kirchhoff satunya adalah hukum Kirchhoff satunya ya. Oke, hukum Kirchhoff satunya berarti kalau kita lihat dari gambar gitu kan, gambarnya begini ya kan. I1, I2, nah I3 nya ke sini, berarti yang masuk adalah I1 I2, yang keluar adalah I3. Jadi I1 tambah I2 sama dengan I3 gitu. Jadi ini hukum Kirchhoff-nya ya. I1 tambah I2 sama dengan I3. Kemudian setelah itu kita menentukan arah loopnya. Nah, kita mau arah loopnya kemana? Nah, biar gampang sih kita sesuaikan dengan arah arusnya. Misalkan arah arusnya tadi muter searah jam-jam yang I1. Nah, ini ke sini, ini jadi loop 1. Nah, kemudian yang kedua karena dia berlawanan jarum jam ya, ini kita putar ke sini, ini jadi loop yang kedua. Nah, kalau sudah menentukan arah loopnya, baru kita menggunakan hukum Kirchhoff 2 untuk membuat persamaannya. Jadi hukum Kirchhoff 2 untuk menentukan persamaan. Apa itu hukum Kirchhoff 2? Hukum Kirchhoff yang kedua itu adalah sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Oke. Nah, langsung saja kita lihat dari loop 1. Jadi fokus pada loop 1 dulu ya. Nah, di loop 1 kita lihat, kita mulai dari mana nih? Misalkan kita mau mulai dari titik ini. Kita mulai dari titik ini ya. Nah, ini untuk beda potensialnya perlu diingat ya, bahwa yang positif yang panjang ini positif, yang ini adalah negatif. Jadi ini positif. Nah, ini positif, ini negatif. Nah, kemudian kita jalan dari sini, dari titik ini merah yang ujung kiri bawah ya. Kita jalan, kemudian ketemu siapa nih? Ketemu min 6. Jadi gigil itu tegangannya dulu ya, beda potensial, berarti min 6. Min 6, nah kita tulis begitu, ketemu min 6 pertama. Ada lagi nggak gigilnya? Gak ada lagi ya, beda potensial gak ada lagi, udah berarti hanya min 6 saja. Nah, berikutnya adalah I kali R nih, I kali R. I kali R nya adalah, nah ini I1, hambatannya adalah 2, berarti 2I1 ya. Kemudian turun ke bawah sini, turun ke bawah. Nah, ketemu siapa? Ketemu I3 ya, I3 kali sama 2, jadi 2I3 berarti sama dengan 0. Nah, karena tadi kita sudah punya di sini hukum Kirchhoff satunya I3 adalah I1 tambah I2, maka di sini min 6 tambah 2I1. Nah, I3 adalah I1 tambah I2 gitu. Nah, min 6 nya ini boleh pindahkan ke ruas kanan, tapi dengan catatan berubah tandanya ya, karena dia minus 6 berarti di sini jadi plus. Nah, yang di sini berapa jadinya? 2I1 tambah ini kali 2I1, ini kali ini 2I2, seperti itu. Jadi kalau di total
2i1 tambah 2i1 menjadi 4i1 ditambah 2i2 sama dengan 6. Oke. Ini menjadi persamaan 1. Nah, sekarang kita lihat, kita fokus sekarang ke loop yang kedua ya. Kita fokus ke loop yang kedua. Nah, di loop yang kedua ini kita mulainya dari mana? Kita mulai dari sebelah sini ya. Kita mulai dari titik yang ada di kanan bawah ya. Kita mulai jalan. Nah, ketemu minus 8 terlebih dahulu. Berarti minus 8. Kalau seandainya kita ketemu sisi positifnya dulu, kutub positif dulu ya, berarti plus ya. Tapi karena ini ketemunya negatif dulu, berarti negatif minus 8. Kemudian ditambah. Nah, habis itu harusnya I2 ya. Di sini I2 ketemu hambatan 1 ohm, berarti 1 I2 atau langsung aja 1 kali I2 ya. I2 gitu ya, I2. Turun lagi. Nah, ini adalah 2 kali I3 lagi. Oke, 2I3 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ya. I3 ini 8-nya boleh nih dipindah dulu ya. 8-nya jadi minus 8 jadi 8. Nah, ini adalah I2 tambah 2 I1 tambah I3. Jadi I2 tambah kok I3 sih? Ini I2 ya. I3. Jadi ini I3 adalah I1 tambah I2 ya, sesuai dengan yang ini di bawah tadi hukum Kirchhoff 1. Nah, 2 kali I1 berarti 2I1 tambah 2I2 sama dengan 8. Nah, I2 tambah 2I2 menjadi 3I2. Nah, ini adalah 2I1. Oke, seperti itu. Ini akan menjadi persamaan kedua. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, kita langsung eliminasi. Nah, kita eliminasi di sini. Kita kasih batas dulu ya. Nah, kita eliminasi ya, kita selesaikan nih sekarang. Kita eliminasi dulu ya persamaan 1 dengan 2. Nah, tulislah persamaannya adalah 4I1 tambah 2I2 sama dengan 6. Sedangkan yang satu lagi 2I1 tambah 3I2 sama dengan 8. Nah, ini apa yang harus kita lakukan? Karena tidak ada yang sama, berarti kita samakan. Misalkan kita mau menghilangkan si I1, berarti ini kali 1, ini kali 2, sehingga menjadi persamaannya menjadi 4I1 tambah 8 kali 1 ini ya. Kok jadi 8 sih? 2I2 ini nggak berubah ya karena dikali angka 1 sama dengan 6. Sedangkan yang ini 2 kali 2 4I1 tambah 2 kali 3 6I2 sama dengan 2 kali 8 16. Nah, kalau sudah ada yang sama berarti kita lihat ini sama-sama positif, berarti tinggal dikurangin ya untuk menghilangkan si I1. Jadi 4I1 dikurang 4I1 berarti habis 0. Nah, sekarang 2I2 dikurang 6I2 berapa tuh? Ini adalah min 4I2. Sedangkan ini 6 dikurang 16. 6 dikurang 16 berarti minus 10. Berarti I2 adalah, ini berarti min 10 per min 4. Min bagi min plus ya, 10 bagi 4 adalah 2,5. Oke, ampere ya satuannya. Apalagi yang kita cari? Oke, yang ditanya apa sih? Besar kuat arus yang melalui hambatan 1. Nah, ini udah jawabannya berarti ya. Ini sudah jawabannya. Karena I2 adalah, ini udah jawabannya ya. Jawabannya 2,5 ampere nih. Karena I2 adalah arus yang melalui hambatan 1 ohm. Tapi kok boleh saja kita misalkan kalian mau mencari I1-nya berapa. Oke, saya lanjutkan ya. I1-nya adalah apa tadi I1? Nah, kita pakai rumus yang tadi. Ini nih hukum Kirchhoff utamanya. I1 tambah I2 sama dengan I3. Nah, ini untuk mencari I3 nanti. Nah, I1 kita ambil dari salah satu persamaan ini. Nah, kalian mau pakai yang mana? Misalkan kalian mau pakai yang ini dihapus dulu deh. Nah, kita cari I1 dulu ya. I1
I1 nya berarti yang mana nih? Sekarang kita pakai persamaan ke 1 ya. Persamaan 1. 4I1 tambah 2I2 sama dengan 6. I2 nya adalah 2,5. Berarti 4I1 2 dikali 2,5 6. Berarti 4I1 tambah berapa tuh? 2,5 kali 2 5 berarti ya. Jadi 4I1 sama dengan 6 dikurang 5. 6 kurang 5 berapa? 1. Berarti 4I1 adalah 1. Berarti I1 adalah 1 dibagi 4. Berapa 1 dibagi 4? 1 dibagi 4 berarti sama dengan 0,25 ampere seperti itu. Nah, I3 bagaimana? I3 kita gunakan yang tadi, yang hukum Kirchhoff. Berarti I1 tambah I2 sama dengan I3. Berarti I1 nya adalah 0,25 ditambah 2,5. Berapa hasilnya? 2,5 ditambah 0,25 berarti 2,75. Berarti I3 adalah 2,75 ampere. Seperti itu. Tapi jawaban dari soalnya berapa? Usia melalui hambatan 1 ohm, jawabannya yang ini ya, yang atas tadi 2,5 ampere. Kebetulan kita langsung mencari I2 nya tadi. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu adalah besar kuat arus pada masing-masing kabel ya. Jadi yang tengah kanan sama kiri, yang kanan itu adalah I2, yang kiri adalah I1, sedangkan yang tengah adalah I3. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.